Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Nah, kelas 9 rahimani wa rahimakumullah. Di dalam surat As-Saff ini Allah Subhanahu wa taala menceritakan bagaimana sunnatullah itu berlaku, bahwasanya seorang yang menyampaikan kebenaran pasti dia akan dimusuhi oleh orang-orang yang dia tidak suka dengan kebenaran tersebut. Hatta seorang tersebut mempunyai kemuliaan akhlak yang paling tinggi di antara kaumnya, sebagaimana yang dimiliki oleh para rasul. Siapa yang meragukan kemuliaan akhlak rasul, metode yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berikan kepada cara dia mendakwahkannya, tentu saja itu adalah pendakwah yang paling hebat. Ustadz yang paling pintar itu ya Rasul, para nabi dan rasul. Tetapi meskipun demikian, kebanyakan umat melakukan gangguan, bermaksiat, mendustakan mereka sejak Rasul yang pertama sampai yang terakhir, yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Nuh, umatnya tidak ada yang mau mendengarkan apa yang didakwakan oleh Nuh alaihissalam, kecuali hanya sekapal itu aja. Nah, kemudian Ibrahim, umatnya malah membakar Nabi Ibrahim. Kemudian Musa, umatnya ini umat yang paling bodoh ya, paling jahil. Umatnya Musa dan Harun langsung diutus dua sekaligus terhadap umatnya, bangsanya Nabi Musa ini, Bani Israel. Kemudian Isa, bagaimana orang-orang malah ingin membunuh Isa. Akhirnya Isa diangkat Allah Subhanahu wa taala menuju langit. Terus bagaimana kisahnya kita sendiri, Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang gangguannya Masya Allah ya subhanallah. Di Mekah tidak diterima, pindah ke Taif tidak diterima. Kemudian balik lagi ke Mekah, tidak diterima lagi. Akhirnya beliau hijrah ke Madinah. Maka dalam surat ini Allah Subhanahu wa taala ingin mengisyaratkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya seorang nabi pasti akan dimusuhi oleh umatnya, sebagian besar dari umatnya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi lima tu'dzunani wa qad ta'lamuna inni rasulullahi ilaikum. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, ya qaumi, wahai kaumku, lima tu'dzunani, kenapa kalian menggangguku? Wa qad ta'lamuna anni rasulullahi ilaikum. Dan sesungguhnya kalian telah mengetahui bahwasanya sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kalian. Sudah melihat mukjizatnya Nabi Musa, sudah diselamatkan dari kejaran Firaun, tapi kenapa masih memaksiati Nabi Musa alaihissalam? Falamma azaghallahu qulubahum. Dan ketika mereka berpaling dari kebenaran, maka Allah tambah palingkan dia. Ketika hujah itu telah datang, ketika wasilah pengantar kebenaran itu telah ada di depan mata seorang, dan seorang tersebut ternyata tidak mengetahui, yang sebenarnya seorang tersebut mengetahui ini adalah Allah, tetapi karena hawa nafsunya, karena syubhat yang ada dalam jiwanya, maka dia tidak bisa mengetahui mana yang hak dan mana yang batil. Allah palingkan kemana hatinya berpaling. Ini berbahaya. Saya kasih contoh. Apa ya contohnya? Saya kasih contoh ya. Seorang yang merokok. Kalau ditanya tentang rokok, apakah halal atau haram, menyehatkan atau tidak, pasti seorang tersebut pasti tahulah bahwa rokok itu tidak menyehatkan, beracun, dan tidak ada tulisannya halal. Tapi apakah dia ketika seperti itu, setelah datang hujah, apakah dia akan meninggalkan rokok? Kalau dia tidak meninggalkan rokok, maka Allah akan Subhanahu wa taala akan memalingkan hatinya untuk terus-menerus
istiqomah di atas kemaksiatan yang dia lakukan. Na'udzubillahi min dzalik. Adapun orang yang diberikan taufik Allah Subhanahu wa taala, dia mau menerima, dia mau memikirkan, naam, maka dia uh, dengan kekuatan keimanannya dia meninggalkan hal tersebut. Kemarin saya ketemu sama wali santri kelas 7. Kelas 7 yang baru ya. Kelas 7 yang baru. Dia mengatakan dia sekarang jualan soto sama mie ayam di daerah Kartosuro, di daerah Kartosuro. Singopuran ya, daerah Singopuran. Dahulu dia selama 13 atau 12 tahun dia bekerja di salah satu manajer marketing di pabrik rokok Kelas Mile. Salah satu produknya Jarum. Dia ditempatkan di Sumatera, gajinya banyak. Dan kemudian ternyata dia mendengarkan di sana, ikut kajian, mendengarkan tentang haramnya harta yang dia dapatkan. Akhirnya dia diberikan Allah Subhanahu wa taala taufik untuk meninggalkan pekerjaannya. Nah, kemudian dia pindah ke Solo memulai dari nol. Nggak punya rumah, nggak punya mobil, harta benda nggak ada, kendaraan nggak punya. Karena kendaraan dan semua barang yang dia hasilkan melalui harta yang haram tadi, dia telah jual. Dia telah tinggalkan semuanya. Akhirnya dia mulai dari nol, nol brutul. Rumah pun nggak punya. Akhirnya dia menyewa sebuah ruko dan dia bersama istrinya dan ketiga anaknya tidur dalam ruko tersebut sambil berjualan soto dan mie ayam. Masya Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki yang berkah terhadap seorang tersebut. Nah, ini orang yang diberikan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada juga orang yang sudah tahu tapi tetap saja dia saya punya teman juga. Dia tahu bahwasanya kerja di bank itu haram. Nah, tetapi dia tidak bisa meninggalkan pekerjaannya. Dia menikmatinya dan dia nah, mengumpulkan uang dengan harta yang haram tersebut. Nah, na'udzubillahi min dzalik. Wallahu la yahdil qaumal fasikin. Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan petunjuk kepada kaum yang keluar dari ketaatan. Naam. Intinya dari sini adalah ketika kita melakukan suatu kemaksiatan yang terus-menerus dan belum bisa kita tinggalkan dan telah datang hujah bahwasanya itu adalah hal yang tidak benar, misal pacaran pamannya. Seorang pacaran, dia tidak bisa meninggalkan pacarnya karena terlalu sayang. Kamu terlalu baik, biasanya gitu. Kenapa kita putus sih? Karena kamu terlalu baik buat aku. Karena dia udah cinta mati sama pacarnya. Nah, maka apabila dia tidak apa namanya, tidak menghiraukan dalil-dalil atau nas-nas yang sudah ada, peringatan yang sudah ada, maka dia akan dipalingkan Allah Subhanahu wa taala menuju apa yang hatinya berpaling. Dia akan menikmati. Nama rasa malunya akan hilang. Seorang yang berpacaran di mana? Di tempat umum. Awalnya malu-malu. Ketahuan itu pacarmu ya? Bukan, bukan. Akhirnya dia terus-menerus dalam kemaksiatan tersebut, akhirnya dia gandengan tangan, boncengan di luar. Nah, boncengan di luar, gandengan tangan, jalan-jalan ke sana kemari, beli itu, nonton bioskop, pulang, habis itu ya lama kelamaan dia akan semakin berani, hilang rasa malunya. Allah Subhanahu wa taala la yahdi qaumal fasikin. Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan hidayah, petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Beda lagi kalau dia meninggalkan uh, misal ya, belum bisa meninggalkannya itu sekarang. Dia harus punya azam, punya keinginan yang kuat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan hal yang lebih baik daripada itu. Naam. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah atas apa yang dia niatkan. Naam. Saya kira cukup ya untuk pelajaran tafsirnya. Kita pindah ke pelajaran tarikh. Ini lama sekali ini HP-nya.
Nah, kita masuk ke pelajaran tarikh. Telah sampai kepada kita bahwasanya di tahun ke-11 kenabian ada nah ini mulai bingung saya. 30 aduh 35 34. Nah, loh, Islamnya Malikul Habasyah. Apa nih, sebentar kita cari dulu. Ini dia. Isra Mi'raj kemarin sudah. Nah, kemarin kita telah mengetahui bahwasanya ada pada tahun ke-11 kenabian ada orang-orang yang datang untuk menunaikan ibadah haji. Naam, dari kabilah Khazraj ya, untuk menunaikan ibadah haji. Nah, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak beliau untuk mengajak mereka orang-orang Khazraj ini untuk masuk ke dalam agama Islam, dan mereka membantu dakwah beliau. Nah, 33, 37, 35, 35. Fa'amanu bi wasaddaquhu wa qala fima bainahum. Nah, dan mereka semuanya alhamdulillah menerima dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka membenarkan apa yang dikatakan oleh Nabi. Karena mereka sudah mengetahui ilmunya tentang Nabi, bahwasanya kelak akan ada Nabi yang datang di Jazirah Arab. Nah, dan dia mengatakan atau mereka mengetahui hal tersebut dari berita-berita yang dikatakan oleh orang-orang Yahudi. Falamma raja'u ila biladihim fa dzakaru liqaumihim dzikra Rasulullah SAW. Mereka menyebutkan penyebutan Rasul. Oh, sekarang udah ada nabi di sana. Sekarang ini nabi yang dijanjikan oleh orang-orang Yahudi. Maka tersebarlah berita tersebut di seantero Madinah. Nah, bahwasanya ada seorang nabi, tapi posisinya Madinah pada saat itu belum Islam. Nah, kemudian orang-orang yang berhaji pada tahun ke-11 kenabian itu ada 6 orang, mereka mendakwahkan. Dan pada tahun ke-12 kenabian, maka setahun setelahnya, maka terjadilah Bai'at Aqobah yang pertama. Apa itu Bai'at Aqobah yang pertama? Dia adalah orang-orang yang didakwahkan oleh ke-6 orang tersebut tadi. Ketika orang tersebut berdakwah dan ternyata mereka di Madinah ada sebagian yang ingin bertemu dengan Nabi SAW untuk berbaiat, yang menerima Islam. Habis sanati saniyata asyarata qadima isna asyara rajulan. Ketika tahun ke-12 kenabian, maka datanglah 12 orang laki-laki dari suku bukan 12 orang laki-laki, 12 orang dari suku Aus dan Khazraj min Arabil Madinah, dari orang-orang Madinah Yasrib. Wastama'u bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam indal ukbatil ula wa bay'u ala islami bisyuruti. Naam. Dan mereka berkumpul dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam di dekat Aqobah. Naam, di dekat bukit yang bernama Aqobah. Naam. Dan dikatakan itu adalah baiat Aqobah yang pertama, dan mereka berbaiat atas nama Islam. Naam, atas dengan syarat-syarat yang diberikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Syaratnya apa saja? Di sini terangkan halaman berapa? 35, 36. Harusnya 36 nih. 37. 36-nya mana? 36 apa ini? Oh, ini berarti. Syaratnya yang dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, na'am, ala an yusyriku billahi syai'an. Pertama, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Na'am. Wala yusyriku, tidak boleh mencuri. Na'am. Wala yaznu, dan tidak boleh berzina. Wala yaqtulu auladahum, tidak boleh membunuh anak-anak. Wala ya'tu bi buhtani yaftarunahu baina aydihim wa arjulihim. Na'am. Tidak berdusta. Na'am. Terus kemudian tidak sombong
wala ya'su fi ma'ruf, dan dia tidak memaksiati dalam perkara yang kebaikan. Falahum fa inna ufu falahum jannah, dan barang siapa yang dia na'am yang diampuni Allah Subhanahu wa taala, yang dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, falahum jannah. Wa in asabu, dan barang siapa yang maksiati perjanjian ini, min dzalika syai', na'am fa'muruhum ilallah insya'a ghafara wa insya'a adzaba. Barang siapa yang berpaling dari ajakan ini, dari syariat Allah Subhanahu wa taala, maka semua dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, insya'a ghafara. Ketika Allah Subhanahu wa taala menginginkan, maka Allah akan mengampuni dia. Wa insya'a adzaba. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala menginginkan, maka Allah akan adzab. Kedua belas orang tersebut ada yang sebagian dari Naam dari orang-orang Quraisy, orang-orang Khazraj, dan juga orang-orang Auf. Naam. Kedua belas orang tersebut adalah 5 orang dari orang yang pertama dahulu datang di tahun ke-11 kenabian, dan tambahan 6 lagi. 6 orang itu dia yang baru menerima Islam. Dia adalah Mu'ad bin Haris, orang Khazraj juga, Za'wan bin Abdul Qais dari suku Khazraj, Ubadah bin Somit dari suku Khazraj, Yazid bin Sa'labah dari suku Khazraj juga, Al-Abbas bin Ubadah dari suku Khazraj juga, kemudian Abu Al-Haisam dari suku Aus, dan Uwaim bin Sa'idah dari suku Aus. Mereka bertemu di Bukit Aqabah, dan diceritakan ini sebenarnya hadis ya yang ditulis di sini, yang ditulis dalam Khulasan Nurul Yakin ini adalah hadis dari Ubadah bin Somit yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, bahwasanya Rasulullah SAW menyeru kepada mereka untuk berbaiat dengan syarat-syarat itu. Kemudian falamma raja'u ila biladihim arsala ma'ahum rasul. Ketika mereka kembali kepada negeri mereka, kembali ke Madinah, arsala ma'ahum rasulu min man yu'allimuhum Islam. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengutus kepada mereka seorang utusan untuk mengajarkan Islam kepada mereka. Siapakah utusan tersebut? Dia adalah bernama Mus'ab bin Umair. Siapa? Mus'ab bin Umair al-Abdari. Mus'ab lebih dikenal dengan Mus'ab bin Umair. Nanti kita akan terangkan bagaimana Mus'ab bin Umair itu. Kalau kalian setelah mendengarkan cerita Mus'ab bin Umair, saya harapkan harusnya kalian langsung cinta kepada Mus'ab bin Umair ini. Kemudian wala marja'u ila biladihim arsal ma'hum rasulan man yu'allimuhum ilal Islam. Kemudian wa yufaqihimu fid din, dan memberikan mereka kefakihan terhadap agama. Fangtasyarul Islam bisa babihim, dan tersebarlah Islam, berharap tersebarnya Islam atas apa yang wasilah dari orang tersebut. Hatta lam yabki baitun min buyutil Madinah illa wa fihi dzikrul Islam, kecuali semua yang ada di kota Madinah mendengar nama Islam. Di rumah tersial Islam karena orang ini. Orang ini perannya sangat hebat. Dia adalah duta Islam pertama yang ada di Madinah. Berangkatlah Mus'ab bin Umar bersama mereka. Dan singgahlah mereka di kediaman Bani Zurarah. Di kediaman Bani Zafroh. Ketika di di Bani tersebut, dia singgah di rumah yang bernama As'ad bin Zurarah. Dia mengumpulkan kabilahnya, dan mereka beristirahat di situ sambil mendengarkan apa yang dikatakan oleh Mus'ab bin Umair. Kenapa Rasulullah SAW mengutus Mus'ab bin Umair? Karena Mus'ab bin Umair ini dikenal sebagai seorang mukri. Apa itu mukri? Yaitu dia adalah
orang yang ahli qori, ahli mengaji, dan juga bacaannya merdu. Suaranya bagus, lantang, merdu. Kalau dia ngomong, seorang selalu mendengarkan. Duta oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus bagaimana kelanjutannya? Insya Allah kita akan lanjutkan khusus special edition tentang membahas tentang perjalanan Mus'ab bin Umair untuk menyebarkan Islam di Madinah sampai wafatnya insyaallah taala. Qul qouli hadza subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.